sepeser pun saya nggak ada DP. Cuma modal ngomong, saya yakin orang ini pasti akan mau ngejual ke saya. Orang ini pasti mau jual saya dan pasti nanti saya bisa ngejualin dan ada pembelinya. Akhirnya orang itu keluarin SPK. SPK itulah yang saya jual. Saya cuma punya waktu Sabtu, Minggu, Senin. Senin itu udah deadline, saya harus bayar. Akhirnya apa? Ya pasti nanti ada yang beli, pasti ada yang beli. Alhamdulillah kita berdua cari-cari pembeli. Hari Sabtunya dapat, cuma saya nggak dapat DP. Dibilang udah Senin nanti ditransfer. Siapa yang percaya? Nggak ada yang percaya. Ibaratnya itu benar-benar di luar nalar manusia. Tapi ketika kita memang yakin Allah akan nolong kita, apa yang terjadi? Jam 9.48 menit itu pabrik yang mau beli transfer ke saya 10M 980. Ya, Mbak Lisa. Ya, Mas Abi. Sekali lagi tepuk tangan dong yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur dulu kepada Allah. Kita dipertemukan di tempat yang luar biasa ini, tempat yang sudah ditakdirkan sama Allah. Gimana caranya kita meraih ridhonya Allah, biar dunia dan akhirat pasti kita raih, amin. Sedikit flashback ke 2 tahun yang lalu, saya kesini dalam keadaan minus. Mungkin ibu-ibu sekalian di sini masih beruntung pada saat dibanding saya dulu. Dulu saya di sini itu nggak punya kerjaannya, udah benar-benar bangkrut, usaha nggak ada, kolega menjauhi, keluarga menjauhi, dan punya amanah hutang. Karena saat itu COVID. Nah, terus sebelum saya kesini, saya dapat juga cobaan. Suami sempat bunuh diri pakai harpik. Alhamdulillah masih Allah kasih kesempatan untuk hidup. Tapi itulah sekelumit cerita tentang saya di flashback sebelum ketemu sama RDAY. Gitu. Jadi saya berdiri di sini mencoba mentransfer ilmu apa yang saya sudah dapatkan di RDAY. Dengan bermaksud di sini tidak ada bermaksud buat ria, tapi saya meyakinkan ibu dan bapak di sini kalau saya bisa hari ini berdiri di sini dengan keajaiban yang Allah kasih, pasti bapak dan ibu pasti bisa. Amin. Yang penting di sini kita satuin frekuensi dulu. Kita kesini itu semua dengan berbagai macam anugerah. Kalau di RDAY kita sebutnya bukannya masalah, tapi anugerah. Kita harus syukurin itu dulu. Kita terima dulu anugerah yang luar biasa yang bikin hati kita itu merasa sempit, yang bikin kita nggak enak itu kita terimain dulu. Kita terima dengan legowo, kita terima dengan ikhlas walaupun ikhlas itu susah. Tapi gimana caranya kita segera keluar dari anugerah yang Allah kasih ini dengan cepat, dengan Allah ridoin dunia akhirat. Abis itu kita bisa naik ke level selanjutnya dan Allah akan berkahi hidup kita dunia dan akhirat. Pasti mau kan? Ya. Dulu 2022 Oktober saya kesini itu berdua sama suami itu pakai Grab. Benar kata Pak Haji, saya kesini pakai Grab dan ngutang. Karena saat itu benar-benar saya dalam keadaan minus, cuma punya bawa duit 700.000. 700.000 saya ketemu Pak Haji itu susah. Pertama kali ketemu sama Kang Nur. Yang orang di sini nggak ada yang tahu Pak Haji datangnya kapan. Tapi saya berusaha tanya, Pak Hajinya datangnya jam berapa? Nggak tahu. Bisa datang, bisa enggak. Jawabannya nggak ada yang pasti. Tapi saat itu saya dengan keyakinan benar-benar saya mau benar-benar cari ridhonya Allah. Habis itu saya tanya ke Kang Nur, nggak tahu bisa jam 10, bisa jam 11. Terus suami bilang, udahlah pulang aja. Tapi saya, ya Allah tolong saya. Karena saat itu saya nggak punya motivasi dari mana-mana pun. Yang saya punya cuma Allah. Saya nggak ada tutorial cara cepat melunasi hutang. Tutorial cara cepat gimana caranya saya cepat keluar dari masalah ini, itu susah. Walaupun kita udah scrolling di YouTube, itu nggak dapat. Tapi alhamdulillah saya bersyukur banget kepada Allah, saya dipertemukan sama RDAY dan saya bisa berubah gitu. Jadi kita sama-sama di sini udah beruntung. Allah gerakan hati kita semua berkumpul di sini, berarti Allah udah memilih kita buat meraih ridhonya Allah lewat sedekah. Dulu saya kesini itu suami cuma punya uang 700.000, 500 kita sedekahin ke yatim kurung. Zaman dulu itu kita naik di atas, itu yatim kurung di depan kita. Banyak tuh orang yang pada ucap hajat. Ada yang mau lunas hutang, ada yang mau rumah tangganya baik-baik aja, ada yang mau rumahnya kejual, macam-macam. Tapi kita berdua bingung nih, karena kita selalu sedekah, nggak pernah yang namanya ijab.
Nah, ijab itu apa sih? Ijab adalah sebenarnya ternyata hajat kita kepada Allah, kita minta disahkan sama Allah di niatnya. Niat kita harus diperbaiki dulu. Kita punya hajat ke Allah dengan wasilah kita bersedekah, kita minta Allah yang ngabulin dengan aminnya anak yatim. Itu ijab, artinya ijab di RDAI apa? Karena dulu saya waktu kesini, oh Mbak mau sedekah ijab dulu aja, pasti bingung. Kalau nggak tahu pasti bingung, karena biasanya sedekah aja gitu. Nah kalau di RDAI istimewa kita sedekah, kita ijab sama anak yatim gitu. Nah dari situ suami saya cuma bilang, nggak mungkin bilang saya mau lunas hutang sekian saya mau rumah saya balik, saya mau usaha balik, banyak banget. Tapi alhamdulillah saya minta keridhaan nama Allah, dunia akhirat saya diberkahi Allah. Suami saya minta jadi orang kaya tajir melintir. Udah habis itu kita lupain, terus ke Pak Haji lagi, ketemu waktu itu private pertama kali. Saya bilang saya punya saya waktu saat pertama kali kesini saya tidak punya usaha apa-apa, saya cuma sebagai maklar. Jadi saya nyaloin gudang satu nih mau dijual, saya sambungin ke orang yang mau beli, cuma itu. Dan itu saya punya 4 bulan. Jadi list yang mau barang yang mau dijual itu saya punya udah 4 bulan. Itu orang luar yang punya. Saya nggak punya kenal kontak orangnya. Saya tidak punya kenal sama orang terdekatnya. Benar-benar saya lost, cuma nawarkan gitu. Jadi jangan berpikir saya kesini sudah punya usaha, saya kesini punya kolega, enggak. Saya dalam keadaan benar-benar dijauhi orang, dikucilin, ibaratnya dihinakan. Tapi begitu benar-benar saya tahu ilmunya RDAI, saya pertama kali ke Pak Haji itu pas saya bilang, Pak Haji saya punya usaha, tapi ini nggak tahu nih kayaknya proyek halu, karena udah 4 bulan nggak ada kejelasan mau dijual apa enggak. Pak Haji cuman bilang ke saya, bos, lo harus yakin. Yakinnya harus tingkat dewa. Apa sih yakin harus tingkat dewa? Jadi apa yang kita yakinin besok akan terjadi, itulah yang kita sebut-sebut hajat kita. Makanya dibilang sama Pak Haji, sebut hajat berulang-ulang karena ucapan adalah doa. Jadi jangan pernah kita meyakini sesuatu ke hajat kita itu pasti kabul. Jangan, emang iya ya bisa ya? Emang iya? Itu jangan. Pokoknya jangan pernah ada terbesit segelintir kecil itu dibilang gimana caranya, saya nggak kenal siapa-siapa, itu jangan. Yakin, panggil aja, pasti besok transaksi, pasti besok akan cair. Itu ilmu pertama yang saya dikasih ke Pak Haji. Yakin kita harus tingkat dewa, benar-benar kita harus yakin apa yang kita hajatin, panggil terus. Ternyata habis dari situ saya kesini itu saya ingat hari Rabu malam saya kesini, saya panggil pasti besok transaksi sampai ketiduran, besok paginya Kamis di jam 11 sampai jam 10 sekretaris orang itu telepon, Mbak ini Bapak lagi ada di Indonesia, kalau mau tawar pabriknya datang aja. Akhirnya saya datang ke perusahaan tersebut, saya ngomong, Pak saya cuma bisa sanggup segini, saya beli waktu itu gudangnya 9,5 M, itu saat itu saya nggak punya uang. Jangan dipikir saya nawar gudang itu punya uang, enggak. Saya berdasarkan keyakinan pasti nanti ada uangnya, pasti nanti Allah berkahi jalannya. Pokoknya waktu itu sih cuma dikasih tahu Pak Haji ilmu yakin. Tapi kan sebelumnya saya udah sedekah juga sama niat ke Allah. Saya sedekah sama suami 500.000, hanya 500.000. Tapi mintanya ke Allah, minta ridhonya Allah, dan terus saya dijalanin, nggak inget-inget lagi tuh sedekah kita, jangan diinget-inget lagi. Nah akhirnya apa yang terjadi, saya tawar dengan 9,5, dia bilang oke, kapan mau bayar? Saya bayar Senin, saya bilang tapi 50% dulu ya, saya bilang gitu. Ternyata dengan semudah itu saya nggak punya uang, nggak ada DP, sepeser pun saya nggak ada DP, cuma modal ngomong. Saya yakin orang ini pasti akan mau ngejual ke saya, orang ini pasti mau jual saya, dan pasti nanti saya bisa ngejualin dan ada pembelinya. Akhirnya orang itu keluarin SPK itulah yang saya jual. Saya cuma punya waktu Sabtu, Minggu, Senin itu udah deadline, saya harus bayar. Akhirnya apa, ya pasti nanti ada yang beli, Alhamdulillah kita berdua cari-cari pembeli.
hari Sabtunya dapet, cuma saya nggak dapet DP. Dibilang udah Senin nanti ditransfer. Siapa yang percaya? Nggak ada yang percaya. Ibaratnya itu benar-benar di luar nalar manusia. Tapi ketika kita memang yakin Allah akan nolong kita, apa yang terjadi? Jam 9.48 menit itu pabrik yang mau beli transfer ke saya 10M 980. Gitu. Jadi iya, jadi dari total penjualan itu 12,5. Jadi saya dapat keuntungan pertama kali Allah kasih berkah saya dengan modal sedekah cuma 500.000, Allah ngabulin saya 3,5 M. Gitu. Dalam artian gini, ketika itu di luar logika benar-benar manusia. Saat itu saya bilang, Masya Allah, Alhamdulillah, ini benar apa enggak? Ini benar apa enggak? Terus akhirnya saya berdua sama suami langsung ke Pak Haji. Pak Haji gimana caranya? Saya mau jadi orang kaya tajir melintir. Pak Haji langsung ngajarin. Terus dia bilang katanya, berani gak lu bos bawa anak yatim 9 istiqomah tiap hari? Tiap hari anak yatim kita harus muliain, kasih dia makan, kasih dia uang, benar-benar datang buat mengaminkan hajat kita. Saat itu kalau saya ditanya, pasti berpikir, sedekah tiap hari. Pasti begitu. Karena saat itu saya belum tahu ilmunya sedekah seperti apa. Kok Pak Haji maksain ya? Gitu. Saat itu saya pikir, ada nggak ya uangnya? Karena kan utang saya lebih banyak, lebih besar daripada yang saya dapetin. Kalau saya bayarin, itu nggak akan lunas. Nah, tapi gimana caranya? Ternyata diajarin sama Pak Haji ngegulung sedekah kita. Ternyata dari situ saya belum dapat ilmunya apa-apa, cuman saya ikutin karena udah terkabul. Karena ke Pak Haji itu langsung cespleng terkabul. Karena kalau ibu bapak mau tahu, sebelum saya ke RDAY, ke dukun saya udah. Benar. Orang bilang, Siapa yang sama membalisa tunjuk tangan? Dapat 1 miliar. ke dukun udah, ke orang pintar udah. Tujuannya cuma pengen nahan masalah sambil kita bergerak. Ternyata nggak bisa. Saya zikir-zikir terus, baca di YouTube sholawat yang 5.000, 25.000 udah saya jalani, tapi tetap aja hati nggak tenang. Pasti nggak tenang karena kita kepikiran harus yang dibayar, harus yang ini. Kita tuh dalam keadaan kita punya cobaan, kita nggak mau di dalam posisi itu, kita nggak mau. Tapi kan kita juga nggak mau punya anugerah itu. Tapi kan Allah udah menetapkan itu harus kita jalanin. Caranya gimana? Ya udah diterima dulu. Nah dari situ akhirnya pas sudah Pak Haji nyuruh, berapa hari Pak Haji anak yatimnya 9 orang, 45 hari bos. Bayangin 9 orang kali 100.000 kali ongkosnya, kali ustadznya, kali makannya. Berpikir nggak tuh otak? Pasti berpikir, ya Allah banyak banget. Iya nggak sih? Iya kan? Jujur deh, pasti orang kalau buat sedekah itu agak sulit. Jujur saya juga dulu begitu. Belum makannya harus apa nih ya? Yang kira-kira bisa cuman ya sekitar 20.000, 25.000, kan begitu. Pasti berhitung dulu awalnya. Nah terus di tengah-tengah jalan di hari ke-27 itu uang saya udah menipis. Karena kan saya kan tinggal itu kan kontrak. Saya harus bayar yang lain, harus cicil yang macam-macam lah. Buat operasional pembongkaran pabrik itu, saya harus ada yang saya sisipin. Akhirnya saya bingung tuh di hari ke-27 uang udah menipis, saya ngomong sama suami, ya gimana ya, lanjut nggak nih anak yatim? Bukan berarti kita udah istiqomah, Allah nggak ngasih kita ujian lagi nih, istiqomah nggak ke Allahnya. Ternyata begitu setelah saya jalani itu udah saya rasain, oh ternyata begitu kita benar-benar ikhlas ke Allah, Allah juga nggak akan tinggal diam, pasti akan diuji juga, istiqomah nggak ke Allahnya. Saat itu akhirnya saya itu disuruh sama suami jual cincin. Saat itu saya kepengen batu cincin itu, waktu habis uang cair saya beli. Kata suami, jual lah. Katanya, ntar kalau ada duit beli lagi. Namanya kita waktu itu lagi di dalam keadaan benar-benar terhimpit, dapat uang terus ini mesti dijual lagi, gitu kan? Akhirnya, ya udah deh dijual. Terus dijual, suami punya disedekain ekstrim ke Pak Haji, niat sedekah ekstrim cincin dikasih ke Pak Haji. Terus saya punya buat nerusin sedekah. Terus sama Mas Abi itu pinjam ke temennya 5 juta.
memaksakan untuk melanjutkan sedekah kita harian istiqomah dengan pinjam uang. Nah terus dari situ, karena apa? Kita berani pinjam ke orang, berani pinjam ke bank, berani dapat bayar bunga, kita berani. Masa kita buat berusaha lillah ke Allah, minta berkahnya Allah, kita nggak berani? Pasti bisa. Yang penting niatnya harus dibenerin dulu. Kita minta ditolong sama Allah dunia dan akhirat, nanti Allah yang ngabulin. Saya dengan wasilah sedekah nih, saya percaya gitu. Nah terus dari situ lanjut. Tapi saya ke Pak Haji nggak sekali 2 kali. Kalau bisa seminggu, waktu itu saya 3 kali. Saya pantengin terus. Privatnya seminggu 3 kali. Iya. Kalau bapak dan ibu kan baru privat sekali aja kan langsung hilang. Iya. Jangan. Saya seminggu 3 kali. Saya maksain karena emang saya benar-benar pengen tahu jalannya gimana sih, jalurnya gimana sih, jalur Allah benar-benar bisa nolong saya dunia akhirat tuh gimana gitu. Akhirnya Pak Haji bilang, udahlah bos, tenang aja katanya. Nanti juga ada yang modalin lu 100 miliar. Saya tambah pikir, siapa yang modalin 100 miliar? Nggak mungkin gitu kan. Tapi kata Pak Haji harus yakin. Jadi tiap hari hajat itu saya panggil. Anak saya bandel, jangan main air. Nanti bunda punya uang 100 miliar nih. Makanya sekarang anak saya kalau bilang, bunda mau kerja ya? Iya, nanti biar dapat 100 miliar ya bunda gitu. Amin, saya bilang gitu. Nah akhirnya ternyata apa yang saya yakinin itu benar kejadian. Itu kejadian di hari saya istiqomah buat anak yatim, di hari ke-41. 41 hari orang yang benar-benar bukan saudara saya, bukan kolega bisnis saya, dan orang itu nggak kenal saya. Jadi dia ngeliat kerjaan saya sini beres buat pembongkaran, dia panggil saya sama suami, tolong dong jelasin bisnis tuh kayak gimana. Saya disuruh nyiapin proposal, saya nggak siapin karena saya tahu orang itu pelit. Buat naik tol buat dirinya sendiri aja dia nggak mau, mana mungkin ibaratnya gitu kan. Tapi ternyata pas saya temuin, saya diundang jam 9, kita datang jam 12. Ditanya, where is your proposal? I don't need my proposal, saya bilang gitu. Akhirnya suami yang ngejelasin cuma pakai kertas kalender. Disobek, ini loh, saya misalnya dapat kerjaan segini, dapat barangnya kira-kira sekian ton, inilah yang saya bayar. Oh segitu doang, begitu doang caranya. Iya simple, oke, I trust you 100 billion. Tuh, makanya dari situ saya langsung diem. Bohong nih orang bener apa enggak? Tapi karena saat itu saya nggak mau hilaf, jadi saya bilang udah diturunin ya, by project. Nah dari situ langsung kita bikin takjub Allah ke Pak Haji lagi. Pak Haji saya harus gimana? Terus-terusan saya tuh kayak orang haus ilmu. Terus kata Pak Haji pas sudah cari tuh, naikin ya bos anak yatim 18. Bayangin, dari 9 saya harus nambah 18. Mikir lagi dong, ada duit lagi nih. Tapi habis itu saya paksain, saya belum tahu nih hasilnya apa gitu kan. Hasil apa, terus ditambah lagi Pak Haji bilang istiqomah di dalam sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sama ada kalau misal kita ada ini sedekah pembersih WC, sama sedekah makanan favorit. Ini saya udah tiap hari terus nih ngundang anak yatim. Ditambah lagi misalkan saya ada niat hajat project A, Pak Haji ini gimana ya project saya biar kelar, biar cepet dapet. Lu sedekah makanan favorit bos. Makanan favorit gimana Pak Haji? Lu sukanya apa? Misalkan sukanya dimsum. Berapa harga dimsum? 20.000 dikalikan 500 anak yatim yang mendoakan kita tiap hari di kandang, dikali 12 bulan. Terus itu harus disedekahin Pak Haji. Iya. Terus saya pikir, wih lumayan juga ya, gitu kan. Terus paksain, berani nggak gitu kan. Terus akhirnya saya beranikan diri. Oke Pak Haji, saya berani. Ternyata begitu saya niat ke Allah, jadi kalau setiap saya sedekah ke RDAY, sebelum transfer saya doa dulu tuh sama Allah. Ya Allah, saya niat sedekah, jadikan dari sedekah saya ini, wasilah dari sedekah saya ini, kau kabulkan hajat hamba. Disebut hajatnya apa?
Satu sedekah, satu hajat. Satu sedekah, satu hajat. Dan itu ternyata begitu saya istiqomah seperti itu, Allah cepet nolong kita. Jadi emang harus maksain. Terus berjalannya waktu, saya sedekah terus. Bukan berarti saya nggak ada penghalang, ada. Pasti ada, setiap itu ada. Terus saya rasain project ini, saya sedekahin makanan favorit, lancar. Saya sedekah makanan favorit mungkin udah yang ke-7 kali untuk sekarang. Suami Suami 7 kali juga. 7 kali, jadi total 14 Beda. kali. Iya. Jadi Gak apa-apa Mbak, kasih tahu kira-kira nilai sedekah makanan favorit Mbaknya tuh satu kali sedekah berapa nilainya? 150. 150 juta. Iya. Waktu dulu awal-awal saya masih nyicil ke Pak Haji. Tapi emang itu pasti Allah juga kalau kita nyicil hasilnya juga pasti beda. Yang penting niatnya ke Allah itu harus benar-benar lillah. Kitanya harus tulus ke Allahnya. Kita niatkan sedekah ini yang akan nolong saya dunia akhirat. Jangan berharap sedekah ini buat duit doang. Enggak, kita harus bersyukur dulu karena sedekah itu pertama menghalau kita dari bala. Kita harus misalkan ada kecelakaan, kita enggak. Kita kan nggak ada yang tahu ya. Ibaratnya kita kapan dapat bala kita nggak ada yang tahu. Kenapa harus sedekahnya istiqomah tiap hari? Itu yang akan nyelamatin kita. Pertama dari kita lihat dulu nih amal kita lebanyakan mana sama dosa kan kita nggak tahu. Cuma diri kita sendiri yang tahu. Bismillah, sedekah itu pasti yang akan nolong kita dunia dan akhirat. Dimanapun kita berada pasti Allah lindungin. Itu udah pasti. Karena saya tuh udah ngerasain tabir yang terhalang yang orang-orang. Ini orang kelihatannya baik sama saya. Ini orang kayaknya care sama saya, peduli sama saya. Ternyata begitu saya sedekah, padahal niatnya buat project A atau B. Tapi sama Allah diliatin. Ini orang ternyata nggak baik buat saya, itu diliatin. Bahkan ada yang ngirim segala macam, itu diliatin sama Allah. Itulah wasilah dari sedekah yang saya rasain. Yang benar-benar ada di dalam tanah itu pun akan nimbul sendirinya. Itu akhirnya saya tangan lakukan. dong. Semangat. Jadi benar-benar ketika kita minta ke Allah, muamalah ke Allah, mau itu kita niaga atau dagang, buat keselamatan kita dunia akhirat, buat kita keluarga, buat kita suami istri, buat kita istilahnya sama manusia, hubungan sama manusia, itu pasti Allah lindungin. Satu persatu hajat saya tuh ibaratnya langsung Allah ijabah. Pertama kali dari RDA Oktober itu habis saya istiqomah terus pakai anak yatim yang 9, itu 3 bulan pertama 11 hajat saya semua Allah kasih. 11 Tepuk hajat. tangan. Jadi pokoknya yang saya tanamin di sini, saya mau ibu dan bapak di sini harus yakin Allah udah bersama kita. Dengan wasilahnya sedekah kita niatnya tulus karena Allah, saya sedekah ke anak yatim, pasti Allah akan nolong saya dunia dan akhirat. Itu. Ibu dan bapak harus yakin karena saya bisa, ibu dan bapak pasti bisa. Yakin pasti bisa. Yang penting jangan gini. Ada yang private, pernah ada yang WA ke saya. Mbak, aku udah private loh sama Pak Haji 10 juta. Kok nggak kabul? Saya bilang nggak akan terkabul Bu. Karena apa? Dia mintanya ke Pak Haji, bukan ke Allah. Kan kalau Pak Haji perantara karena Pak Haji punya wasilah dari anak yatimnya. Kita minta karomahnya dari Pak Haji. Bukan Pak Haji yang ngabulin. Semua hajat kita di sini yang ngabulin nanti hak prerogatifnya Allah. Kita periksa dulu diri kita. Kita rasain dulu nih diri kita nih banyaknya dosa apa amal yang kita kasih ke Allah. Kita udah bikin takjub Allah apa belum? Saya pun ibaratnya seorang pendosa yang lagi memperbaiki diri. Kita sama-sama di sini sama-sama belajar. Sama-sama kita berlomba-lomba buat meraih ridhonya Allah lewat sedekah. Karena itu yang saya jalanin. Saya alhamdulillah bersyukur banget sama Allah ditemuin sama RDAY. Jadi saya tahu wasilah dari istiqomahnya sedekah luar biasa. Gitu. Jadi memang harus yakin. Tapi bukan berarti kalau udah sedekah nggak sholat. Bukan berarti kalau sedekah nggak puasa. Enggak. Karena pernah saya baca di artikel Nabi Musa yang bisa berdialog sama Allah bertanya, ya Allah, amal mana yang kau sukai? Apakah sholat? Tidak. Sholat yang akan menolong kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nanti pas saat dihisab pertama kali di alam barzah itu adalah sholat kita.
Terus apakah puasa? Enggak. Puasa itu yang mengajarkan engkau untuk tidak berbuat keji dan supaya bisa menahan hawa nafsu. Gimana kita mau kaya tiba-tiba mendadak, tahu-tahu kita dikasih keberkahan sama Allah luar biasa, dikasih bisa tiba-tiba langsung 100 miliar. Tapi kita belum pantas nih. Kira-kira lalai nggak? Pasti lalai. Makanya di sini datang ke sini, Bismillah, minta hajatnya ke Allah yang terbaik dari Allah melalui wasilah sedekah kita. Itu yang akan menolong kita dunia dan akhirat. Gitu. Jadi harus benar-benar yakin. Yakinnya harus benar-benar bulat, harus benar-benar tingkat dewa, panggil terus itu. Dengan cara bersyukur dulu. Kita syukurin dulu apa yang kita punya. Kita masih bisa diberikan nafas yang bebas, nggak bayar oksigen, masih diberikan kesehatan buat kesini, masih bisa Allah kasih. Ini merupakan rezeki dari Allah, kita ketemu di sini sama-sama. Benar, rezeki ketemu sama anak yatim sama Pak Haji yang bisa muliain anak yatim 2000. Kita bersyukur loh. Kita belum tentu bisa dikasih kepercayaan sama Allah buat muliain anak yatim 2000, tapi Pak Haji bisa. Makanya kita benar-benar Masya Allah banget ketemu sama Pak Haji, kita nggak salah berguru. Kalau ke berguru ke dukun nggak kaya. Kalau ke Pak Haji udah mulai anak yatim, terus nggak dosa, guru kita kaya. Iya. Jadi apa yang nggak kita raguin lagi, udah tepat, tinggal kita ngejalanin ilmunya. Jalaninnya berani nggak istiqomah ke Allahnya, berani nggak sedekah ke Allahnya bener-bener. Saya tanya sekarang pasti di sini jawab berani, tapi kalau misalnya mau hari ini cair, misalkan mau punya penghasilan 1 juta, saya suruh sedekah 500.000 setiap hari, berani apa enggak? Bener berani? jangan di sini dong berani, pas di luar enggak. Ntar mikir lagi, ya buat bayar token listrik dulu nih. Enggak ya? Ya. Oh, alhamdulillah sedekah potong sapi 1 juta. Yang penting saya hanya mengingatkan, ketika kita sedekah, niatkan kepada Allah. Pertama kali yang kita harus perbaiki adalah niatnya ke Allah. Kita harus lillah, dan kita ingat sedekah itu yang akan menolong kita dunia dan akhirat. Dan sedekah itu pasti diganti sama Allah berkali-kali lipat, karena udah janjinya Allah. Kita nagihnya bukan ke Pak Haji, tapi nagihnya ke Allah. Kalau ditanya, kok belum terkabul Pak? Ya periksa dulu dirinya, periksa dulu udah benar apa belum, gitu. Saya pun selalu kayak gitu, kok belum Allah kabulin ya, oh mungkin belum saatnya. Tapi ketika memang Allah udah takdirin buat kita, itu nggak ada yang nggak mungkin, karena wasilah sedekah luar biasa. Saya nggak bisa panjang kali lebar menjelaskan, yang penting bikin takjub Allah sama-sama. Kalau kita nggak bisa istiqomah sedekah, istiqomahlah dalam beribadah. Pak Haji sudah ngajarin kita, jam 00 kita harus bangun, senyum 41 kali, terus mandi pandan 9 lembar, habis itu lakukanlah tahajud 4 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, terus sholat hajat 2 rakaat. Bismillah, kalau kita istiqomah, yakin Allah akan nolong kita dunia dan akhirat. Jadi pulang dari sini, saya minta semua hatinya diperbaiki, sama-sama kita memperbaiki diri. Jangan pernah, kalau bisa hindari sifat 18, karena emang itu benar-benar, walaupun kita sedekah, tahu-tahu kita ngelakuin itu udah offside, itu harus bayar dam. Harus kita setor lagi, sedekah lagi ke Allah, biar diputar lagi sama Allah. Gitu. Jadi niatin apa yang kita punya itu memang semua dari Allah. Jadi kita paksain, saya nggak bisa mbak sedekah istiqomah tiap hari. Kalau kita udah hatinya begitu, pasti Allah nggak akan ngobulin. Tapi saya yakin saya bisa istiqomah ke Allah. Saya bikin takjub Allah di luar manusia di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Pasti nanti Allah nolong saya. Yakinin itu dulu, mindset di kepala, Allah yang akan nolong saya melalui wasilah sedekah saya. Saya diselamatin dulu dunia akhirat. Abis itu saya bikin takjubnya, tambahin lagi. Misalkan hari ini saya bisa sedekah 50.000, niat dalam hati, saya niat 50.000, tiap hari saya istiqomah muliain anak yatim, saya niat ke Allah, saya transfer 50.000 tiap hari. Pasti nanti Allah akan ngegantiin dengan berkali-kali lipat, karena yang kita tagih janjinya Allah di Al-Quran, bukan janjinya Pak Haji atau janjinya yang lain. Tapi kan yang saya yakinin,
Oh ya, saya dengan istiqomahnya saya beribadah lewat fadilah sedekah, Allah pasti nolong saya dunia dan akhirat. Pokoknya tanamin di mindset sedekah yang menolong saya dunia dan akhirat, yang akan merubah dunia saya dan dunia dan akhirat. Saya niatkan sedekah saya ke akhirat, dunia pasti ngikutin apa yang kita minta, pasti Allah kasih. Gitu. Mungkin itu Mbak, dari saya. satu lagi Mbak, Ya. terangin ke teman-teman Ya. dasarnya sedekah Jumat barokah. Iya. 1 menit aja. Kalau Setengah menit. sedekah Jumat barokah, sedekah yang paling baik itu sebenarnya di hari Jumat. Karena waktu pembuatan bumi itu dan saat nanti akhir yaumil akhir itu jatuhnya di hari Jumat. Hari Jumat itu benar-benar hari benar-benar yang luar biasa. Istilahnya hari keagungan di agama kita. Itu kalau misalnya kita sedekah Jumat nih, kan itu kan potong sapi. Begitu hajat kita disebutin di situ, kita udah redo, udah rela, udah ikhlas karena Allah. Melalui sedekah potong sapi itu Allah akan mewujudkan apa yang kita hajatin. Bismillah, nanti disebutin nama kita, disebutin hajatnya, Allah yang akan ngabulin. Itu pasti terkabul. Yang penting harus istiqomah benar-benar gitu. Nah, kedua Pak, paksain Bapak dan Ibu kalau malam Jumat, paksain Bapak malam Minggu bisa Iya. tahajud, Betul. paksain. Mbak Lisa, alhamdulillah ini spesial. Setiap malam Jumat itu ngundang anak yatim RDAY Iya. tahajud di rumahnya Mbak Lisa. Ya, Iya. Bapak, coba terangin biar semangat. Iya, jadi alhamdulillah sama Pak Haji dikasih ilmu lagi. Jadi dari 9 anak yatim, 18, 36, 50 sekarang saya, terus sekarang udah naik 100. Alhamdulillah Allah kasih keberkahan, bisa mulai anak yatim, terus setiap malam Jumat di rumah memang selalu ada anak yatim tahajud bareng. Tahajud. Gitu. Nah, karena Bapak dan Ibu belum siap, Bapak dan Ibu numpang aja wifi-nya RDAY, Iya. numpang wifi-nya. Nanti kalau udah bisa, Bapak dan Ibu paksain anak yatim tahajud di rumah Bapak Iya. dan Ibu. Amin. Iya. Amin. Nanti malaikat nggak bakal nyari-nyari alamat lagi, udah pasti itu dia. Nah, makanya Mbak Lisa, alhamdulillah Allah kabulin dalam jangka 2 tahun loh Pak, dari Oktober 2022, sekarang Oktober 2024 ya. Iya, 2024. Sekarang Mbak Lisa bisa ngundang anak yatim tahajud setiap malam Jumat. Kalau ngaji setiap hari, 100 anak yatim ngaji di tempat Mbak Lisa tiap hari. Satu anak dapat 100.000. Supirnya dapat 100.000, pendampingnya dapat 100.000, ustadznya dapat 300.000, solarnya 300, tolnya 150 setiap hari. Nah, ini mulai kemarin mau berangkat anak yatim umroh sebulan yang lalu, saya udah bilang Mbak, wajib ya tahajud tiap malam, karena saya mau Mbak Lisa cair lagi 200 miliar depan mata. Malah kalau bisa di 2025 saya maunya cairnya 1 triliun. Amin. Nah, kalau Mbak Lisa bisa, Bapak dan Ibu juga harus bisa. Amin. Karena Bapak dan Ibu belum siap, numpang aja di RDAY. Jadi Bapak dan Ibu paksain ikut tahajud di sini. Bonusnya apa Pak Haji? Usap kepala anak yatim, cium kening ibu yatim. Biar nggak ngantuk ya. Jangan bilang aliran sesat ya. Iya. Maklum Pak Haji biar nggak ngantuk. Tapi kadang videonya dipotong-potong ya. Jadi yang utama usap kepala anak yatim, yang diprioritasin cium kening ibu. Tepuk tangan dong. Deh. Ya, Ya. oke. Buat Mbak Lisa sekali lagi dong, tepuk tangan buat Mbak Lisa. Yo, Mas Abi ada tambahan sedikit Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak dan Ibu, Mas Abi bikin TikTok. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa lihat TikToknya Mas Abi. Banyak kok yang udah ikut TikToknya Mas Abi, banyak yang terkabul. Salah satunya yang dari Jepara, Papua, Kalimantan. banyak terima kasih. Ya, terakhir sih tadi yang dari Jepara. Tadi kan privat tuh, nomor 1 namanya Mbak Ati. Nah, maksud saya kalau dia bisa, Bapak dan Ibu juga harus bisa.
Ya, nanti boleh gak lihat TikToknya Mas Abi? Boleh. Coba kasih tahu bos, TikToknya nama apa bos? Nama TikToknya Bibon. Wah, udah tahu itu. Tepuk tangan dong. Ulangi lagi bos, yang kenceng bos. TikToknya apa bos? TikToknya BIBOND 007 RDAY. sekali lagi dong, tepuk tangan dong. Ulangi lagi bos, sekali lagi TikToknya. BIBOND 007 RDAY. Sekali lagi. BIBOND 007 RDAY. Oke, sekali lagi dong tepuk tangan ya. Kasih motivasi bos. Jadi Kok yang ikut TikToknya Mas Abi kok hampir 100% pada terkabul. Dia melakukan ilmu apa tuh bos? Yang nonton YouTube, yang nonton TikToknya Mas Abi. Jadi gini, saya sering live sama Mas Regi di TikTok. Nah, saya beritahu kunci hajat terkabul cepat. Nah, itu yang saya jalani. Mungkin ada teman-teman lain yang mereka jalani juga, tapi satu ilmu, satu guru. Apa itu ilmu, Ibu? Ilmu ada yang tahu nggak arti ilmu? Ilmu itu adalah yang dikerjakan, yang dipraktekkan. Jadi kalau bukan dipraktekkan, itu bukan hanya sekedar tahu. Nah, saya di RDAY ini belajar tentang ilmu sedekah, ilmu kearifan lokal. Saya nggak bahas ilmu kearifan lokal di sini karena banyak yang iseng, yang mempelintir-pelintir. Akhirnya kita, padahal RDAY mengajarkan tentang ilmu agama sebenarnya yang ada di Al-Quran. Ya, saya nggak peduli orang mau ngomong apa. Yang penting hajat saya terkabul. Ya, saya datang ke RDAY dengan modal hanya 700.000. Ya. Dan disitulah saya belajar untuk istiqomah dalam sedekah. Orang banyak dapat uang, lupa sedekah. Langsung bayar hutang, langsung beli ini, langsung beli itu. Alhamdulillah sampai detik ini malah yang saya tambah adalah sedekah saya, bukan gaya hidup saya. Jadi ketika Allah naikkan derajat kita, perbanyak sedekah. Jadi jangan banyak gaya, gitu. Ya. Jadi yang saya dapat sini ilmu. Ilmu adalah sesuatu hal yang harus dipraktekkan. Kenapa saya bisa terkabul? Karena saya istiqomah. Allah tidak melihat Bu orang pakai kopiah, pakai jubah. Saya rambut saya gimbal, ya kan? Tapi Allah kabulkan cepat. Allah punya hak prerogatif. Jadi Allah melihat siapa yang istiqomah, siapa yang berani, siapa yang yakin, maka itulah yang aku kabulkan. Dan belajar itu tidak bisa satu kali, dua kali. Ke RDAY sekali, privat sekali, nggak terkabul, marah-marah. Minta dibalikin. Terus terang saya ngomong Bu, tapi kalau debat sama saya tanya dosa Bapak banyakkan mana sama sedekah Bapak. Gitu. Kita baru bisa belajar ilmu sedekah itu baru di sini Bu, secara gratis. Pak Haji ini udah siapkan wadahnya, langsung wadah yang terbaik. Apa itu? Anak yatim. Saya tidak pernah terpikir waktu 2 tahun ke depan itu saya bisa berangkatkan orang 60 umroh. Tidak pernah. Sementara 2 tahun yang lalu saya untuk makan aja harian susah. Anak putus sekolah. Tapi itulah gunanya ilmu. Ketika saya dapat uang, kita gulung 30%-nya. Kita gulung lagi. Kita gulung lagi. Nah, baru kita nikmati. Jadi jangan cuma kita, wah besok dapat 1 juta, udah habis. Sedekahnya lupa. Terus Allah bilang, baru gue kasih 1 juta, lu udah lupa. Gimana gue bisa kasih lagi?
Jadi inilah ilmu yang saya pelajarin, Bu. Makanya teman-teman saya tularkan ke followers TikTok saya. Alhamdulillah ada yang cair dan pantesin, Bu. Sedekah 50.000, minta cair 1 miliar. Otak taruh di dengkul. Sedekahnya berapa? 50.000 Haji. Hajatnya? 1 M. Abi keluarin dari grup. Oh, dikeluarin dari Udah grup. dibilangin pantesin, kita pancing dulu Allah, kita pancingin dulu Allah, ya. Kita minta sedekah 50.000 kali sebulan 1.500.000. Kita minta sama Allah cair 10 juta. Alhamdulillah, cairnya di situ 10 juta ke bawah. Alhamdulillah cair kan. Kita gulung lagi 30%-nya. Minta cair 20 juta. Nanti kita belajar, Bu. Kalau kita udah biasa setiap hari sedekah, itu kalau nggak sedekah hati sakit. Sakitnya di mana? Di sini, Pak Haji. Itu cobaan Bapak dan Ibu belum seberapa dengan cobaan saya. Saya racun udah pernah saya minum, saking sudah tidak ada jalan lagi buat saya. Bos, ini kan bapak-bapak dan kemarin nanya, Pak Haji aku kayak Mas Abi. Kan Mas Abi udah minum racun. Nah dia nanya merek racunnya apa, Bos? Jadi gini, ketika saya putus asa jam 3 itu saya masuk ke toilet. Saya sambil scroll langkah apa yang paling cepat untuk tanpa rasa sakit mati. Gantung diri nggak mungkin. Akhirnya saya lihat ada Harvik. Saya minumlah Harvik. Tahu gak Pak Harvik, Pak? Ya, ya. Itu saya teguh karena saya lihat di Google itu ada polisi mati, maaf Bu. Emang ada artikel masih ada sampai sekarang. Polisi mati itu minta mati dalam waktu 8 jam minum Harvik. Nah, jadi saya minum, saya sempat sholat tobat. Gitu. Agar saya berharap saya mati langsung masuk surga. Tepuk tangan dong. Wow. Mentor yang luar biasa. Yang ini ditiru ya Pak, yang ini ya. Akhirnya saya minum jam 4, saya udah zikir, jam setengah 7 saya udah sadar jam 11 lagi dengan penuh es kelapa, air kelapa, susu, dan tangan saya udah berdarah, sini masih ada bekasnya. Nah, disitulah ketidakmampuan saya menahan beban dunia. Gitu. Saya benar dikucilkan, diusir dari keluarga, difitnah. Siapa yang bisa saya bersandar pada siapa? Harusnya, tapi kan waktu itu dia bersandar sama botol Harvik. Akhirnya saya pergilah berkelana mencari guru-guru yang sakti, termasuklah ke Jampang, Surade, Banten, menemukan, minta kekayaan. Yang saya dapat apa? Mana? Cibung Bulang. Itu. Udah pernah saya semua Bu, tapi tidak pernah saya dapatkan kekayaan dan ketenangan. Saya bukan ahli ibadah, tapi yang saya kejar duluan adalah ahli sedekah. Ya, biarkan wasilah sedekah saya merubah iman saya, karena saya yakin senjata terkuat selain doa adalah sedekah. Tepuk tangan dong. Tidak ada Bu orang yang suka sedekah itu miskin, tunjukin ke saya. Kenapa kita nggak contoh? Karena kita masih berpikir pakai logika. Sementara Allah itu maha gaib, berarti lewatnya jalur langit. Mulai besok Bapak istiqomah sedekah, berapapun sedekahkan. Berani nggak? Oh iya, yang waras tuh. Jangan pernah dihitung, jangan pernah diingat. Semakin kita hitung, semakin kita ingat, semakin lama terkabul. Dalam 18 sifat Bu, ini yang lebih parah nih. Hajat sulit terkabul tuh ada 4.
Dengerin. Yang saya rasakan dan saya jalani ya. Jangan pernah jadi Tuhan kecil. Yang kedua, jangan berharap. Jangan takut. Jangan sedih. Jangan komen. 5. Kalau itu dilanggar, saya pastikan tidak bakal terkabul. Karena saya udah pernah ngalamin jadi Tuhan kecil, belum cair, saya udah plot-plotin. Akhirnya batal. Nah, ini namanya belajar ilmu. Saya dapat ilmu ini dari RDAI, dari Pak Haji Dwi, saya jalankan di keseharian saya bersama istri. Ya. Nah, untuk ilmu-ilmu kearifan lokal bisa langsung tanyain ke Pak Haji. Private. Ya, karena nanti kalau ngerogoh alat kelamin nggak dilihat orang. Iya. Itu. Nah, campuran antara ilmu kearifan lokal dengan ilmu sedekah itu lebih manjur dan lebih cepat gitu. Maka istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam sedekah, Allah pasti kabulkan. Ya. Manfaat sedekah, penghapus dosa, penghilang bala, dan mengabulkan semua hajat. Apalagi yang doain kita anak yatim, doanya tanpa batas, ya kan? Alhamdulillah saya bukan ahli ibadah, tapi saya bisa berangkatkan 60 orang umroh. Tepuk tangan dong. Ya kan? Berapa pahala saya? Tapi kan nggak pernah saya hitung. Bandingkan dengan orang yang suka ahli tahajud 40 malam, di namanya tidak ada tertulis nama dia di surga. Kenapa? Karena tetangganya kelaparan. Jadi saya bilang ke ibu dan bapak, saya hanya memberikan testimoni, ya. Apa yang saya dapat dari Pak Haji, saya jalankan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita cuma ke RDAY sekali minta terkabul, itu goblok namanya. Namanya apa, Bu? Oh, iya. Blow on. Terus jadi yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Dulu saya punya rumah, punya mobil, itu masih kredit, tapi gayanya kan, wah kita punya mobil ini, ya kan? Sekali ditarik nangis. Yang kita salahin Allah. Benar? Bener Nah, gak, Bu? ya mobil saya ditarik ini, tapi ternyata Allah punya rencana lain. Lu nggak boleh beli mobil kredit, belinya harus cash. Ya, dan alhamdulillah saya terima kasih banyak kepada bank, kepada leasing, ya, telah memblacklist saya. Tepuk tangan dong. Di blacklist sama leasing. Kalau saya nggak di blacklist sama bank dan leasing, mungkin saya masih kredit. Tapi alhamdulillah saya minta sama Allah semuanya cash. Bapak dan Ibu bisa gak? Pasti. Nggak apa-apa, Bu. Pak, celana dalam di blacklist nggak apa-apa. Jadi mumpung ibu dan bapak itu sekarang itu lebih enak ketemu Pak Haji. Dulu kami susah, belajar dengan sungguh-sungguh ke Pak Haji. Bisa? Saya bisa, ibu pasti bisa. Oke Pak Haji. Ya, sekali lagi dong, tepuk tangan dong. Yang